Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menjelaskan materi kami yang berjudul Sumber Hukum Ekonomi Islam, Urf dan Syara' Man Qoblana. Baiklah, langsung saja. Dalam ilmu ushul fikih ini terdapat banyak sekali pembahasan. Di antaranya adalah Al-Uruf Syar'u Man Qoblana dan Syahdu Az-Zariyah yang akan kami coba diskusikan, yang mana ketiga hal tersebut adalah bagian dari usul fikih. Langsung saja ke pengertian urf. Urf ialah sesuatu yang telah dikenal oleh masyarakat dan merupakan kebiasaan di kalangan mereka, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Menurut Al-Ghazali, urf diartikan dengan keadaan yang sudah tetap pada jiwa manusia, dibenarkannya oleh akal dan diterima pula oleh tabiat yang sejahtera. Oleh sebagian ulama usul fikih, urf disebut dengan adat atau kebiasaan. Sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian antara urf dan adat. Namun, dalam pemahaman biasa diartikan bahwa urf lebih umum dibanding dengan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa tertulis, sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya. Kemudian yang kedua, ataupun yang B, macam-macam urf. Macam-macam urf, menurut para ulama usul fikih, urf ada dua, yaitu satu dari segi objeknya, yang kedua dari segi kebahasaannya dari pandangan syara'. Dari segi objeknya, urf terbagi dua, yaitu al-urf lafzi atau kebiasaan yang menyangkut ungkapan, yang dimana kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan tertentu dalam menggunakan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. B. Al-urf al-amali adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Kemudian yang kedua dari segi kebahasaannya dari pandangan syara'. A. Al-urf al-syahih atau kebiasaan yang pangan sara, adalah kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan nas atau ayat atau hadis, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Kemudian B. Al-urf al-fasid, kebiasaan yang dianggap rusak, adalah kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang ada dalam syara'. Kemudian C. Kedudukan urf sebagai sumber hukum. Dalam kehidupan sosial dalam masyarakat manusia yang tidak mempunyai undang-undang atau hukum-hukum, maka urf adalah kebiasaan yang menjadi undang-undang yang mengatur mereka. Jadi sejak zaman dahulu urf mempunyai fungsi sebagai hukum dalam kehidupan manusia. Sampai sekarang urf dianggap sebagai salah satu sumber undang-undang di mana unsur-unsurnya banyak diambilkan dari hukum-hukum yang berlaku, kemudian dikeluarkan dalam bentuk pasal-pasal dalam undang-undang. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya. D. Kebijakan uruf sebagai dalil syar'ah. Uruf menurut penyelidikan bukan merupakan dalil syar'ah tersendiri. Pada umumnya, uruf ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nas. Namun hal ini bukan kehujahan uruf menurut pendapat kalangan ulama usul fikih. Di antaranya, yang pertama, golongan Hanafiyah dan Malikiyah berpendapat bahwa uruf adalah hujah untuk menetapkan hukum Islam. Yang kedua yaitu golongan Syafi'iyah dan Hanbaliyah. Keduanya tidak menganggap uruf sebagai hujah atau dalil hukum syar'i. Golongan Imam Syafi'i tidak mengakui adanya ihtisan. Mereka betul-betul menjauhi untuk menggunakannya dalam istinbat hukum dan tidak menggunakannya sebagai dalil. Mengaplikasikan uruf dalam ekonomi Islam kontemporer. Pada zaman kontemporer, uruf yang sering digunakan adalah al-uruf al-am, adalah uruf yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan.
atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas di seluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya seperti memberi hadiah kepada yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucap terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Al-urf al-qas adalah uruf yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja, atau kebiasaan yang berlaku di daerah dan masyarakat tertentu. G. Mengaplikasikan urf dalam ekonomi Islam kontemporer. Di antara asas yang sama itu ialah yang berhubungan dengan konsepsi ketuhanan, tentang hari akhirat, tentang qada dan qadar, tentang janji dan ancaman Allah dan sebagainya. Mengenai perinciannya atau detailnya, ada yang sama dan ada yang berbeda. Hal ini disesuaikan dengan keadaan masa dan tempat. Dalam pada itu ada pula syariat umat yang dahulu itu sama namanya, tetapi berbeda pelaksanaannya dengan syariat Nabi Muhammad SAW, seperti puasa, hukuman qisas, dan sebagainya. H. Macam-macam syara umat Qiblana. Syara umat Qiblana dibagi menjadi dua bagian. Pertama, setiap hukum syariat dari umat terdahulu namun tidak disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Ulama sepakat bahwa macam pertama ini jelas tidak termasuk syariat Islam. Kedua ini diklasifikasikan menjadi tiga, yaitu 1. Jenazah syariat Islam. Tidak termasuk syariat Islam menurut kesepakatan semua ulama. Contoh, pada syariat Nabi Musa alaihissalam, pakaian yang terkena najis tidak suci, kecuali dipotong apa yang kena najis itu. 2. Dianggap syariat Islam melalui Al-Quran dan Al-Sunnah. Ini termasuk syariat Islam atas kesepakatan semua ulama. Contoh, perintah menjalankan fasah. 3. Tidak ada pengesahan dari syariat Islam apakah dinasah atau dianggap sebagai syariat Islam. Pendapat para ulama tentang syara umat Qiblana. Segolongan ulama sepakat bahwa syara umat Qiblana yang tercantum dalam Al-Quran maupun Sunnah dan secara tegas dinyatakan berlaku oleh Rasulullah SAW. Maka keberlakuannya bukan hanya sekedar kedudukan sebagai syara umat Qiblana, melainkan karena disyariatkan oleh Al-Quran atau Sunnah Nabi Muhammad SAW, seperti disyariatkan puasa kepada umat-umat terdahulu juga berlaku bagi umat Nabi. Hal ini tercantum dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Cukup sekian penjelasan di video ini. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.